Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sempat dirusak massa, sejumlah elemen masyarakat bersihkan kantor DPRD Banjar dari pecahan kaca. Indramayu geger, satu keluarga yang terdiri 5 orang ditemukan tewas terkubur di bawah pohon nangka di halaman belakang rumah. Puluhan orang diduga akan melakukan aksi anarkistis membawa bom molotov dan senjata tajam. Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, ayah mertua, anak perempuan, dan bayi ditemukan tewas terkubur di bawah pohon nangka di halaman belakang rumah. Polisi pun masih menyelidiki penyebab kematian. Kami lanjutkan busur bagian kedua malam ini dengan informasi. Garis polisi terbentang, rumah dengan 2 lantai ini jadi saksi ditemukannya jasad 5 anggota keluarga yang terkubur di halaman belakang. Warga pun dibuat geger. Kelima jasad itu terdiri dari suami istri, orang tua serta anak usia 7 tahun dan bayi berusia 8 bulan yang ditemukan terkubur di bawah pohon nangka di belakang rumah. Awalnya keluarga kesulitan menghubungi korban, pintu rumah pun didobrak. Ditemukan banyak bercak darah hingga adanya kaki yang keluar dari gundukan tanah. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa 5 saksi dan menyita barang bukti seperti cangkul, ember, serta sprei yang terdapat bercak darah. Menerima laporan dari masyarakat perihal adanya bau busuk dari sebuah rumah. Setelah dilakukan penggalian, ditemukanlah diangkat sebanyak 5 jenazah yang mana terdiri dari 3 orang dewasa dan 2 anak-anak. Warga pun sempat curiga dengan aktivitas 2 mobil pickup di depan rumah korban beberapa hari sebelum penemuan jasad. Subuh pas Sabtu kalau nggak salah tuh ada mobil pickup 2 begitu. Oh, di area situ ya. Berarti itu udah lama ya berarti kemungkinan ya. Udah sekitar 3 hari. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang untuk dilakukan otopsi. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu, Jawa Barat. Polisi menangkap 17 orang yang diduga menjadi provokator aksi kerusuhan di markas Brimob Cikes, Kabupaten Bogor. 4 pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Para pemuda ini ditangkap dan dikirim ke Mapolres Bogor. Sebanyak 17 pemuda diduga menjadi provokator penyerangan markas Brimob Cikes di Kabupaten Bogor. Dari hasil pemeriksaan, belasan pemuda dari kelompok berbeda ini beraksi setelah mendapatkan poster ajakan untuk menyerang markas Brimob Cikes. Dari belasan orang yang ditangkap, polisi sudah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu AS, M, MP, dan PS. Sementara itu 13 pelaku lainnya masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Salah satu pelaku berinisial M sempat viral di dunia maya karena mengaku aksi perusakan atas suruhan anak seorang anggota TNI. Namun hal ini dibantah petugas. Dari pendalaman dan konfrontasi dari kedua belah pihak, ternyata apa yang disampaikan oleh saudara M yang sudah divideokan dan viral di beberapa platform media sosial itu adalah hal yang tidak benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa niat untuk menyerang markas Brimob Cikes itu murni atas inisiatif dari saudara M sendiri setelah menerima pesan berantai dan bukan atas perintah dari saudara B yang merupakan anak dari personel TNI tersebut. Kami ingin memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar yang dinyatakan oleh saudara M untuk memprovokasi ataupun dalam rangka ada penyerangan ke markas Brimob Cikes yang bahasanya di sana melibatkan atau
dari TNI itu tidak benar. Kini keempat pelaku dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Puluhan orang yang diduga akan melakukan aksi anarkistis ditangkap petugas gabungan di Kabupaten Indramayu. Petugas menyita 5 bom molotov dan senjata tajam. Puluhan pemuda hingga pelajar ini ditangkap petugas gabungan dari beberapa wilayah di Kabupaten Indramayu Senin malam. Mereka terindikasi kuat sebagai kelompok anarko yang akan membuat kegaduhan di Kabupaten Indramayu. Total ada 58 orang yang ditangkap, 25 diantaranya merupakan pelajar SMK dan SMP. Dari tangan para pemuda, petugas menyita sejumlah barang, diantaranya 5 bom molotov siap ledak dan senjata tajam jenis celurit panjang. Petugas juga menyita 50 ponsel yang terindikasi berisi ajakan untuk membuat kerusuhan. 58 orang yang ditangkap ini diduga akan masuk ke dalam masa aksi unjuk rasa yang digelar Senin siang di depan Mapolres Indramayu. Namun aksi tersebut batal digelar. Ke-58 ini berencana melakukan tindakan anarkis di wilayah Kabupaten Indramayu. Masuk rencananya ke dalam kelompok yang sedang melakukan unjuk rasa. Diamankan, kita amankan mereka itu di berbagai tempat. Modus operandinya mereka menerima informasi melalui media sosial, melalui WhatsApp untuk bersama-sama masuk ke dalam rombongan, masuk ke dalam kegiatan unjuk rasa. Saat ini pemeriksaan mendalam masih terus dilakukan. Petugas akan memproses hukum bagi mereka yang melanggar pasal pidana dan memberikan pembinaan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Petugas gabungan juga menangkap sejumlah remaja saat patroli antisipasi aksi anarko di kota Cirebon. Bahkan salah satu remaja diduga membawa tembakau sintetis yang tersimpan di jok motor. Sejumlah remaja ditangkap petugas dalam patroli gabungan TNI Polri di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Senin sore. Salah satu remaja melakukan perlawanan saat petugas berusaha melakukan penggeledahan. Remaja tersebut berulang kali berontak saat akan diperiksa di tempat. Petugas lalu mendapati bungkusan mencurigakan dari dalam jok motornya yang diduga tembakau sintetis. Petugas pun langsung menangkap remaja tersebut dan menggiringnya ke Mapolres Cirebon Kota. Polisi juga menangkap sejumlah remaja lainnya yang diduga akan melakukan aksi anarkistis. Upaya patroli skala besar ini dilakukan untuk mencegah aksi demo susulan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang hanya ingin membuat kericuhan, bukan menyampaikan aspirasi. Kita tetap melakukan antisipasi. Sampai dengan sore ini kita bersama TNI, Polri, juga Pol PP, termasuk juga organisasi kemasyarakatan, ya kita bersatu padu. Ini kita untuk mencegah adanya upaya-upaya provokasi ataupun upaya-upaya tindakan yang merugikan masyarakat. Ya, jadi kita menjaga ini sekali lagi tidak untuk membuat situasi Cirebon ini seolah-olah mencekam, ya. Namun kita menjaga ini, kita menjamin kepada masyarakat Cirebon Kota khususnya, ya, dan juga kabupaten, ya, ini bahwasanya masyarakat ini bersama Forkopimda, TNI Polri bersatu padu, kita tidak menyetujui atau menolak adanya kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat. Petugas juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar turut menjaga keamanan dan mengantisipasi adanya pergerakan aksi massa yang menjurus ke arah anarkisme. 5 detik. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Terhasut ajakan mengikuti unjuk rasa, puluhan pelajar SMK di Kabupaten Sumedang terjaring patroli. Beberapa pelajar bahkan kedapatan baru saja pesta minuman keras. Puluhan remaja ini mendapat hukuman untuk berjalan jongkok. Mereka ditangkap petugas gabungan Satreskrim Polres Sumedang dan Satpol PP Sumedang Senin siang. Para pelajar ini diduga akan berangkat unjuk rasa usai diajak oleh 2 orang dewasa.
Dari total 25 orang yang ditangkap, 23 diantaranya berstatus pelajar SMK, sementara 2 orang lainnya adalah alumni salah satu sekolah. Saat diperiksa, petugas menemukan botol minuman keras yang telah habis dikonsumsi oleh para pelajar. 10 orang diantaranya ketahuan dalam kondisi mabuk. Petugas juga menemukan grup pesan singkat berisi ajakan merusak gedung DPRD Sumedang. Selanjutnya, Pemkab Sumedang akan memberikan pembinaan bagi para pelajar yang ditangkap. Tindakan kekerasan yang berujung anarkis. Ini yang harus tetap kita selalu waspadai. Di tengah gonjang-ganjingnya isu nasional ini, kami seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Sumedang serta Forkopimda itu berusaha secara maksimal dan optimal agar Sumedang tetap kondusif. Jadi untuk para warga ya, para masyarakat juga jangan khawatir, jangan takut. Untuk para sekolah juga silakan bekerja seperti biasa. Sekolah tetap berjalan dengan umumnya seperti biasa. Kami akan tetap memaksimalkan melakukan mitigasi risiko agar tidak adanya permasalahan di Kabupaten Sumedang ke depannya. Pemkab Sumedang mengimbau masyarakat untuk tidak anarkistis dan tetap santun dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sebuah video memperlihatkan praktik pungutan liar di jembatan darurat Kota Bogor. Bahkan warga diminta untuk membayar Rp2.000 untuk bisa melintasi jembatan. Dalam rekaman video amatir yang viral di media sosial ini, para pengendara motor diminta uang Rp2.000 untuk bisa melintas jembatan darurat Cibarengkok di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Ya, alih-alih menjadi solusi, keberadaan jembatan darurat justru menimbulkan keresahan warga. Jembatan dari kayu yang dibangun swadaya itu dijaga dua sisinya oleh sejumlah orang yang meminta pungutan liar Rp2.000 setiap kendaraan. Jembatan dibangun tanpa izin resmi dan berpotensi membahayakan penggunanya. Oleh karena itu, jembatan darurat ini rencananya akan dibongkar. Kemarin sudah ditindaklanjut untuk pembongkaran berkaitan dengan inisiatif dari masyarakat untuk membangun jembatan darurat, tetapi di situ memang terindikasi ada pungutan kepada para pengguna. Kita khawatir bahwa kalau memaksakan ada jembatan darurat, itu nanti akan ada benturan dari alat atau mengganggu pekerjaan gitu kan, sehingga juga menimbulkan potensi untuk kecelakaan bagi para pengguna. Warga berharap jembatan permanen segera dipercepat pembangunannya untuk mobilitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta melaporkan bila masih ada praktik pungutan liar. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.